bisa lihat rekamannya ya Bang ya di YouTube saya Citos Apologet. Oke, selamat siang Mas Ahmad. Ada yang mau ditanyakan? Di sini ada Bang Erben juga. Hmm, oke 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 ya. Aku ada pertanyaan nih Kak. Itu kan di Matius 26 ayat 39. Yesus kan maju sedikit lalu bersujud dan berdoa. Betul. Yesus itu kenapa Yesus kok bersujud Bang lalu berdoa gitu? Baik. Oke. Gitu Bang. Baik, baik. Ini ya. Tadi sebenarnya sudah saya terangkan di sini. Tadi kalau Abang melihat dari awal, Abang akan melihat bahwa Yesus adalah sepenuh firman dan dia adalah sepenuh manusia. Maka di dalam kemanusiaannya dia bersujud, dia berdoa, dia memiliki Allah. Tetapi dalam keilahiannya dia satu dengan Allah. Sama seperti kitab suci. Kitab suci, maka sebuah kitab suci dia memiliki dua natur. Natur pertama dia adalah firman Allah. Natur kedua dia adalah bukti. Sujudnya itu bagaimana Bang? Sujudnya Yesus itu bagaimana? Sujudnya Yesus biasa Bang, tidak ada aturan sujud yang seperti apa. Biasanya bagaimana Bang? Eh, Memang kalau di tempat kami tidak ada aturan seperti itu Bang. Sebentar, Hmm, ada Lay Metatron. Lay Metatron bisa menjelaskan sholat dalam ini. Sujudnya ya doa, sujud ya sujud Bang, doa ya doa gitu. Sebentar, sebentar. Bang Metatron, naik dong Bang Metatron. Mungkin Bang Metatron bisa menjelaskan sholat dalam ini. Sholat Sujud dalam. itu Yesusnya bersujud dan berdoa gitu. Iya, Ya betul, mungkin betul. yang dipermasalahkan itu apa tata cara sujudnya Makna gimana dari mungkin. sujud itu apa menurut Om gitu dulu deh. Bentar ya, biar Bang Metatron dia berkapasitas menjelaskan mengenai sholat dalam ortodok. Suaraku hilang tak bro? Ada. Oh, tapi di gambar itu disilang ya mikrofonnya ya. Astagfirullahaladzim, kaget Iya, aku. gambarnya memang. Salam, Salah ya Rasulullah ya Rasulullah. Monggo selamat monggo Bang Metatron. hari Metatron, lo kayak Jibril selamat aja tuh tahun datang. hari Jumat Astagfirullahaladzim. Agung, teman-teman. Ini aku tadi habis Jumat sujud Agung ya. kepada Bapak Bang. Habis sujud, habis berdoa kepada Bapak tadi aku. Baru Oh pulang iya. Jumatan. Oh, kamu di Iya, masjid manggilnya Bapak ya? Kepada Allah Ya, ya? iya. Bapak SWT. Bapak siapa? Bapak SWT? Apa Bapak, gimana? Bapak ya Tuhan. Tuhan yang Iya, bernama iya. Allah. Allah itu bapakmu yang di sorga, bukan? Ya, Bapakku nggak di surga Bang. Di Ya mana? udah itu Bang, tadi gimana Bang? Lanjutin Bang Oke, oke. sujudnya Ya, Bang. Ya, silakan. Metatron silakan. Lay Metatron, monggo Lay Metatron. Ya, kalau orang Yahudi dulu ibadahnya ya sujud. Dari kitab nabi-nabi, Daniel sujud, Abraham sujud, Musa sujud, terus Yesus Daud sujud. sujud, Yesus sujud, dalam kemanusiaannya dia sujud. Para rasul juga sujud. Kisah para rasul 3 ayat 1 itu mereka sembayangnya pasti sujud. Paulus juga sujud. Coba kita lihat sebentar ya, aku tunjukin juga. Tunggu. Kalau Abang sujud juga nggak Bang? Sujud. Gimana Sebentar. Bang sujudnya Bang? Tunggu kita lihat dulu ini. Oke, siap Bang. Bentar ya. Boleh buka Efesus 3 ayat 14 enggak? Aku pas nggak bawa ini, nggak bawa laptop. Oh, Yaudah, ini Lay aku murid aja. sejati, Lay murid sejati. Apa ini Aku dong? aja yang buka. Oh, oke. Efesus 3. Oh, Bang Erben, oke. Ya, Bang Siap, Erben. Efesus 3 Efesus ya. 3 ayat 14. Ya, gampang masa buka Alkitab. Aku ada Alkitab. Maca sih. Oke, Efesus 3 ayat 14 ini. Ya, ini doa Paulus ya. Itulah sebabnya, saya bacakan ya. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang darinya semua keluarga yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Ya, jadi Paulus juga sujud. Semua sujud. Permasalahan sujudnya ini dari mana?
Kalau Paulus bagaimana Bang sujudnya Bang? Ya Eh, sujud, Sela- sujud kepalanya nempel ke tanah itu sujud. Kakinya, lututnya ditaruh, ditekukkan. Iya, Tapi kenapa lututnya. Bang di gereja kok nggak sujud Bang, malah Makanya nyanyi-nyanyi itu Bang, malah biarkan aku joget-joget Bang. selesaikan dulu Bang, Iya, jangan berkembang lagi. tolong Nanti Jelaskan kita diselesaikan dulu dulu. Bang Ahmad ya, boleh ya. Terima kasih Bang Ahmad. Iya ya. Bang. Jadi apa yang dilakukan orang Yahudi, kenapa mereka sujud? Orang-orang Yahudi di zaman Yesus itu mereka beribadah itu dengan cara membacakan Mazmur. Pasti yang di dalam doanya itu Mazmur. Dari mana kita bisa tahu Mazmur? Contohnya pada saat orang-orang itu berdoa, mereka selalu mengidungkan, selalu disebut menyanyikan atau bermazmur. Yesus pada saat di kayu salib jam 3 nih, hari ini yang diperingati, dia mengatakan Eli Eli lama sabaktani. Itu kutipan dari Mazmur 22 ayat 1 ya. Coba boleh dibuka nggak Bang? Sebentar, Mazmur Mazmur 22 ayat 1. Di situ ada kata-kata lagu. ya. Ya. Di situ ada Mazmur kitab, kata-kata. kalau Mazmur kan kitab orang Bang, kitab Abang kan perjanjian baru. Kitab orang mana Bang? Saya pengen tahu. Orang mana? Hmm. Orang mana? Kitab Ya orang mana? punya Orang orang. Banjar. Orang Banjar. Inggi bisa juara Martapura mangai. Aduh, nggak ngerti aku Bang. Ngomong apa? Oke, gini ya, Iya. sebentar Le Metatron, sebentar Le. Jadi gini ya Mas Ahmad ya, kekristenan itu adalah salah satu sekte dalam Yahudi. Jadi zaman Yesus itu ada 5 sekte. Farisi, Saduki, Eseni, Somronite, dan juga yang dibawa oleh Yesus yang disebut sebagai Kristen. Pengikut Kristus atau disebut sebagai Kristen. Jadi sekte ini ada semuanya berasal dari Israel, berasal dari rahim Yahudi. Jadi jangan Mas mengatakan oh ini kitab orang, kitab Mazmur kitab orang, yaitu kitab kami. Nah, kecuali 700 tahun kemudian ada sebuah muncul kitab dari Arab yang kemudian mencatut nama-nama kitab kami, nah itu udah beda cerita. Saya tidak bermaksud berpolemik ya. Silakan Bang Metatron, mohon diteruskan. Iya Bang, boleh dibuka. Ya kalau kita jelasin Saduki apa nggak nyampe, dia belum nyampe situ. Oke. Silakan Dia belum DMR. nyampe. 22 ayat 1 Bang. Mazmur Daud bagi biduan besar pada Ayelet Hansyaker. Ya Allahku, mengapa engkau telah meninggalkan aku? Dan jauh engkau daripada menolong aku Oke, daripada stop. Stop. Ini terjemahan lama ini Bang, bukan terjemahan baru. Ya bahasa Ibraninya di situ juga adalah bernyanyi atau lagu. Oh ya. Ya, tuh ada untuk pemimpin biduan, bukan biduan dangdut kayak di Martapura, bukan Bang. Ini artinya dia sedang bermazmur, menyanyikan, tuh ada kata-kata lagu, ya. Artinya yang dibacakan oleh Yesus itu adalah mazmur. Orang-orang Yahudi itu berdoa itu selalu menggunakan mazmur, bukan bertahiyat. Bukan doanya gini. Bukan doanya Yesus berdoa, ya Bapa berikanlah rezeki, berikanlah rahmat kepada keluarga Daud. Tidak, yang dibaca itu mazmur. Nah, di mazmur ini ada kata-kata Selah, ya. Kalau dilihat di situ kita bisa lihat di mazmur berapa. Karena doa-doa itu selalu adalah mazmur, maka di mazmur ini ada satu kata yang kita perlu tahu nih, ada kata Selah. Kita bisa lihat di dalam, bentar ya. Sebentar, Bang Erben bisa cari kata Selah di belakang. Bikin malu orang Kaselaja kamu ya. Waduh. Ya Rasulullah ya salam. Sabar bro Ahmad. Suara siapa nih? Bentar, Bro kata Ahmad Selah lagi. ini ada. Kata Selah ini ada di setiap akhir mazmur. Nah, contohnya Mazmur 46 ayat 3, coba dibuka. Mazmur 46 ayat 3.
46 ayat 3. Ini dari awal ya. Ini aku ambil dari yang pertengahan aja 46. Sebetulnya di ayat awal tuh ada. Ayat 3 tuh di atas. Nah, itu ada Sela ya. Ini apa? Sela ini. Siapa ini yang tahu? Sela ini artinya pada saat setelah dibacakan ini Mazmur, setiap ada kata-kata Sela artinya dia harus sujud, bungkuk, berdiri, atau enggak berdiri, bungkuk, sujud, ya, kepalanya nempel ke tanah. Nah, inilah yang dilakukan para rasul dan Yesus. Ini juga tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, ya. Pengajaran rasul-rasul dan doa-doa. Doa-doa di situ disebut kalau dalam bahasa Aramnya adalah selota. Selota itu berasal dari kata itu, sela itu. Jadi artinya setiap kali ada kata sela, dia harus berdiri, bungkuk, sujud, terus berdiri lagi. Ya. Nah itu ada kata doa. Coba lihat di bahasa Inggris. Betul. Kalau di gereja Kak, kalau di gereja sujud juga enggak? Sujud. Nanti ku jelasin, ya. Sabar ya. Kalau gimana Kak sujudnya Kak di gereja Kak? Sebentar. Sampai sana. Ya, sebentar. Teman-teman sujud itu nanti sampai sana. Ya. Oke, Kalau di gereja sekarang, Bang, gereja itu sudah sebentar dulu, Bang. Gereja itu sekarang karena gereja itu berkembang sehingga kita masuk ke dalam sudah pakai sepatu dan segala macam. Kita bisa bungkuk, kita bisa berdoa dengan cara menundukkan kepala kita. Jadi tidak terikat dengan harus sujud seperti ini lagi. Contohnya nggak sujud namanya itu Bang, namanya nggak sujud berarti kalau gitu, cuman bersimpuh. Apa hubungannya? Nggak sujud dong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lo bersujud, kok Abang nggak bersujud, durhaka itu Bang. Oke Bang, Abang mau nekankan ke sujudnya. Permasalahannya yang dipentingkan dalam ajaran Judaism dan ajaran Kristen itu adalah menyembah Tuhan yang benar. Kalau kita sujud tapi ke Lucifer sama aja Bang, berarti Abang menyamakan Allah juga dengan Lucifer. Orang pemuja setan sujud, penyembah Lia Eden sujud, orang Hindu sujud, orang Buddha sujud. Siapa lagi yang nggak sujud? Kejawen sujud. Tuhan Abang semua sujud gitu. Loh, saya bilang orang-orang itu sujud juga. Apakah orang itu berarti benar sama seperti Islam? Katanya. Makanya tadi Yesus teman itu saya Bang nanya, sujudnya kepada siapa Bang? Yesus itu sujudnya kepada siapa? Kepada Sang Bapa. Yesus menyembah siapa Bang? Di dalam kemanusiaannya dia menyembah Allah. Allah itu siapa Bang? Allah itu bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Di situ disebut sebagai Theos. Oh, berarti Yesus menyembah Allah, bukan menyembah Bapa gitu. Iya, makanya kalau kamu bilang dia menyembah Allah, pernah nggak dia menyembah Allah SWT? Kalau kamu mau nyamakan, pernah nggak? Coba dijawab dulu. Aku cuman Yesus itu bersujud gitu. Orang Kristen nggak mau sujud, cuman gitu aja tahunya. Iya. Makanya gini. Kalau kamu belajar sejarah, bro, apa yang dilakukan Yesus ini ketika dia disalibkan, dia turun dari salib, dia dimasukkan ke dalam kubur mayatnya, terus dia bangkit, itu semua adalah gerakan-gerakan sholat yang diambil oleh orang Islam. Betul nggak? Bro Ahmad kalau sholat bersedekap nggak, Bang? Bro Ahmad kalau sholat bersedekap nggak? Iya, bersedekap. Bahkan aku bersujud Bang, karena itu kan aku menghadap Tuhanku. Sebagaimana Yesus menghadap Bapa, dia bersujud gitu. Iya, kamu kan cocok logi. Islam nggak pernah nyembah Bapa. Islam nggak pernah kok. Islam itu nggak pernah menyembah Bapa, Bang. Cuman kan Yesus nyembah Bapa gitu. Islam itu nggak pernah menyembah Bapa. Oh, buktinya Yesus bersujud. Kalau sujud, makanya saya bilang Lia Eden juga sujud, Bang. Kenapa nggak Abang bilang Lia Eden juga nyembah Allah? Bahkan dia mengatakan dia menggenapi dia bukan Tuhan. Kan dia bukan Tuhan. Anaknya Isa loh.
Anaknya Isa, anaknya Lia Eden. Gimana tuh? Anaknya anaknya Bunda Maria sujud gitu. Bang, itu hanya cocok logi, Kalau abang bilang Nah, Yesus itu baca itu, Bang. Aku lagi baca Bible kamu loh Bang. Matius 26 Bang ayat 39. iya. Bahkan topik Tapi sholat, aku akui Bang. Aku akui Bang ya. Perempuan yang paling hebat di dunia itu hanya Bunda Maria. Karena hanya Bunda Maria yang bisa melahirkan Tuhan. Bunda Maria bisa melahirkan Tuhan. Berarti Aminah Keren nggak hebat Bang. dong ya? Siapa itu kemarin itu yang kasus di Jakarta itu loh, yang anaknya digebukin itu pun waktu digebukin sujudnya dia. Apakah yang menggebuki itu jadi Allah? Jadi sujud itu kau dari tadi masalahkan itu. Yesus dalam kemanusiaan sujud kepada Bapa di surga, nggak apa-apa. Berarti Apalagi manusia masalahnya? Bang, Tuhan kamu Bang. Kalau gitu Tuh, Tuhan kamu manusia Bang. sekarang saya tanya sama kau. Jadi Yesus menghidupkan orang mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa yang dihidupkan di zaman Muhammad? Coba. Ibu Satu aja. Kalau bicara mukjizat, Bukan, Ibu Ida bisa menyembuhkan tangan yang patah loh. Paulus nggak bisa menyembuhkan tangan yang patah. Sekarang saya tanya. Berarti Ibu Ida itu lebih layak jadi Allahmu. Ya enggak, dia hamba Allah kok. Dia bersahadat, dia bersujud, dia bersolat. Ya Ibu Ida itu sama seperti Yesus. Ibu Ida sama seperti Yesus. Dia bersujud. Sudah. Bukan. Orangnya ngeyel, udah dijelasin. Oke, kita satu-satu ya. Biar Le Erben sama Ahmad. Sebenarnya aku penasaran loh tadi. Bang Metatron selesaikan dulu masalah sujud tadi. Iya bagus itu. Iya bagus. Jadi gini teman-teman. Metatron. Jelaskan Bro Metatron. Ya walaupun Bro Ahmad nggak dengar, nggak apa-apa. Ini soalnya teman-teman di bawah supaya dengar ini. Bagus ini penjelasannya. Iya Bang. Topik ini sudah pernah. Bang, Tuhan Abang sujud Bang. Iya nggak apa-apa. Itu kan klaimnya Anda. Itu kan klaim Anda. Jadi gini. Enggak, itu klaimnya Bible tuh, klaimnya Matius Bang. Klaimnya Matius. Tolong dengerin dulu ya Bro. Nanti kita akan selesai sampai ke sana kok. Aman. Siap. Jadi gini, topik ini udah pernah kita bawa ya dulu sama si Zulkifli sama ya, betul. Wafi. Tapi sayangnya mereka bilang itu bukan sholat kata dia. Tapi sekarang ini pagi ini saya bingung lagi, ada Islam bilang itu artinya sholat sujud. Jadi patokannya mana teman-teman? Kira-kira mana yang mau kita ambil nih? Ucapannya si Zuma atau Alfian? Kita mesti jelas dulu nih. Karena waktu itu judul yang saya bawakan sama Bang Erben sama Aderion, Islam meniru sholat Kristen. Nah sehingga Wafi bilang sama Zuma, YouTube-nya masih ada tuh ya Bang Erben ya. Wafi bilang sama Zuma, itu bukan sholat. Dan kami tidak meniru sholat dan kami tidak meniru siapa-siapa karena sholat itu baru diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW katanya. Itu. Karena topik kita waktu itu. Nah sekarang kalau dibilang sujud, berarti Yesus juga sujud sama seperti orang Islam. Berarti ucapannya Zuma itu salah. Santai aja dulu Bang. Aku tanya Bible kamu Bang. Nggak ngelebar-ngelebar kok. Tanya Bible kamu gitu. Kita mesti jelas dulu Islam mana yang bisa dipegang ini. Gini, yang mau dipegang yang mana dulu? Logika Metatron itu kalau si Ahmad ini ngerti udah mantap sekali. Kalau Yesus sujud ibaratnya sholat seperti yang kalian pahami, dan Yesus itu hidup di abad pertama, sedangkan Muhammad di abad ke-7, tidak mungkin dong bahwa Yesus ikut Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad ikut Yesus. Itu logikanya. Betul. Setuju nggak bro? Terus kita tanya dulu. Setuju nggak bro? Betul. Kira gimana? Coba. Ini suara anak siapa nih? Alfian di mute dulu. Sebelum ngomong Alfian. Ahmad gini bro. Kalau Yesus itu sudah sujud sholat, ibaratnya kau anggap pun itu 5 kali sehari. Sedangkan Nabi Muhammad juga sholat 5 kali sehari. Pertanyaannya, apakah Yesus ikut Muhammad atau Muhammad ikut Yesus? Karena Yesus hidup di abad pertama, Muhammad di abad ke-7. Kalau memang Yesus juga sholat, sujud, seperti yang kamu pahami,
berarti wahyu tentang sholat yang diterima Nabi Muhammad itu dengan sendirinya jadi gugur. Karena kami sudah melakukan terlebih dahulu. Karena Yesus sudah melakukan terlebih dahulu. Betul. Gugur Iya, dong Bukan yang silakan. melakukan kan Yesus. Kamu nggak melakukan. Kamu loh, lo malah nyanyi-nyanyi, joget-joget di gereja. Kau gitu. nggak tahu kalau 2 puasa, saya besok 2 puasa. Saya 2 Iya. puasa besok, kami berlutut, kami sujud. Betul. Loh, kamu kok nggak ngerti? Makanya gini ya, kalian itu sibuk urusi dapur orang, tapi dapur kalian itu bocor, kotor, nggak kalian urusi. Heran aku lihat kau. Dapur orang kau urusi, dapur kami bersih di sini. Semua dibersihkan. Tapi kau merasa dirimu bersih, tapi kotor banget. Lucu kau. Oke, tapi ini kita butuh jawaban dulu deh ini, Bang Erben nih. Jadi menurut Bro Ahmad nih, yang ikut-ikutan itu baginda Nabi atau Yesus yang untuk ikut-ikutan sholat? Ya, silakan bro, silakan. Karena nih, Bro tadi kan mengatakan, oh Yesus sujud, Yesus sholat dan lain sebagainya. Nah berarti pada zaman Yesus sudah ada ya ini ya. Nah berarti abad ke-7 sholatnya baru ada. Apakah ini baru ada atau sebenarnya ngikut dari abad pertama? Ya, maksudnya ngikutin Yesus apa dia bikin sholat tersendiri gitu? Iya. Gimana? Padahal jelas-jelas ini tadi Bro mengatakan, oh Yesus sholat, Yesus sujud. Iya. Silakan Bro. Karena selama Vero Islam, Vero tahunya itu sholat itu di zamannya Nabi Muhammad. Nabi-nabi sebelumnya tidak sholat. Nah sekarang Bro Mereka Ahmad kalau Tanya mengatakan, sholat, aku tanya sujud. Kenapa Tuhan kamu tuh harus bersujud, sedangkan kamu nggak bersujud? Kamu ini sebenarnya mengikuti Yesus atau mengikuti siapa gitu loh? oke, Bro, berarti tidak mengasumsikan Yesus sedang bersolat ya Bro ya? Cuma sujud gitu. Cuma sujud aja ya Bro Sholat. ya? Ya, bukan sholat ya. Oke, berarti kita tentukan dulu nih. Tanya sesuai Bible kamu. Aku bacakan kan sesuai Ya, Bible kamu. betul, gitu. betul Santai ya. aja Bang, santai, jangan shock gitu. Emang Jadi top seperti ini ya Bro breaker. ya. Jadi menurut Bro, Yesus itu tidak sedang bersolat. Setuju atau tidak? Bro Ahmad, dengar suara saya? Di open mic Gimana dulu. Bang? Oke. Gimana Bang? Jadi, Bro sedang mengatakan ya bahwa Yesus tidak sedang dalam konteks sholat, betul? Aku fokus membacakan Matius. Kenapa Yesus itu bersujud? Sesuai teksnya nih, sujud ini wajahnya menyentuh Oke, tanah. baik. Jadi Ya udah kita beritahu terangin ya gimana Bro ya. sujudnya kan Kita gitu. sujud Kenapa sudah harus kita terangkan. gimana Tuhan bersujud? Dengerin dulu Bang. Gimana Tuhan bersujud dan kenapa Tuhan tuh harus bersujud dan kenapa Oke. harus berdoa kepada Bapa dan Menurut- kenapa harus menyembah Bapa menurut dan jawaban Anda pun menyembah Metatron tadi, Yesus. Anda kamu sudah tahu menuhankan bentuknya belum? Kenapa? Oh, Kamu sudah tahu bentuknya apa belum? Bagaimana dia menyembah, bagaimana dia sujud, sudah tahu? Tadi Metatron sudah nunjukkan, oh sujud kepalanya di depan, kemudian dia bersujud, dia membungkuk di bawah dan lain sebagainya. Bro sudah dengar jawaban itu? Halo Bro? Halo Bro? Aduh, kenapa ini lost koneksi apa gimana ya? Ini tiba-tiba kok. Nggak tahu, nggak ada suaranya. Dia Oke ya. lagi menginginkan cipta bro. Lagi terguncang. Jadi gini ya, kita orang Kristen tidak pernah menolak bahwa Yesus itu manusia. Betul. Tetapi dia manusia inkarnasi firman. Satu-satunya manusia yang tak berdosa dan berkuasa mengampuni dosa. Satu-satunya manusia yang punya ajaran etika dan moral hidup sempurna. Satu-satunya manusia yang mengalahkan iblis, maut, bangkit dan naik ke surga. Jadi kalau ada manusia yang kualitas kemanusiaannya di bawah Yesus, makanya kita tidak percaya lagi. Apalagi kalau manusia itu ada setelah Yesus. Oke. Bahkan semua manusia yang ajarannya tidak sejalan dengan ajaran Yesus, mau manusia manapun itu,
kita nggak pernah terima lagi kebenarannya itu kebenaran. Karena kebenaran dari semua manusia para rasul itu sudah sempurna disampaikan para rasul dan itu pusatnya pada Yesus. Bang Metatron, Silakan. Bang Metatron, saya boleh nggak minta Bang Metatron memberikan penjelasan sholat 7 waktu sebentar mungkin? Singkat aja. Oh, bisa. Ya, boleh Bang, minta tolong Bang. Boleh. Ya, sebentar aku buka juga ya. Aku open cam Iya, juga. Bang. Maskernya dicopot dulu, Bang. Semangat Bang Metatron. ya. Semangat Bang ya jadi pewarta Injilnya Bang. Semoga tambah banyak pengikutnya gitu. Nih. Jadi sebelum orang-orang Islam lahir abad ke-7, kita udah mengenal sembahyang 7 kali sehari. Ya. Yang dibaca ini apa? Ini adalah Mazmur. Lihat di sini. Nih. Mazmur. Bacaan Bentar, kami Bang. selalu Mazmur. Bentar Bang, itu jam-jamnya jam berapa aja dulu Bang? Minta tolong Bang. Oke, Supaya ini saya teman-teman punya mendengar. buku. Saya punya buku purba juga yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Namanya Horologion. Ini buku doa ya, buku doa. Saya akan tunjukkan buku doanya itu seperti apa. Bentar. Contohnya, sholat 7 waktu itu ada sholat subuh, ada sholat Loh, jam kok sama Bang? ketiga. Kok sama Bang? Subuh? Sama Wah, Bang? itu saya nggak tahu. Ya, sama. Ini yang saya bawa nih ya. Ini sholat jam 9 pagi. Pada saat untuk memperingati turunnya Roh Kudus, kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 2. Roh Kudus itu turun jam 9 pagi pada hari Minggu ya. Hari ke-50 itu hari Minggu. Ya, jam 9 pagi. Tapi saya pernah dengar dari ajaran agama pagan yang ada di Padang Pasir, dia bilang sholat kami itu yang pagi, yang terbaik adalah pertengahan dari pagi antara siang dengan pagi. Artinya jam 6 sampai jam 12 dibagi 2 ditambah ke jam 6. Jadi 6 tambah 3, 9. Agak mirip ya. Terus kita lihat lagi di sini ada jam ke-6. Jam 12 siang. Kenapa jam 12 nih? Jumat Agung nih. Untuk memperingati naiknya Yesus Kristus ke atas salib. Ya, yang dibaca juga Mazmur. Nih. Oke. Kemudian ada lagi di sini sembahyang ke-9, jam 9. Jam 3. Jam 15. Ini bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Mungkin nanti dibaca Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Ya, memperingati wafatnya Kristus. Oke, bacanya apa? Mazmur juga. Ya. Bahkan di Itu kan sini kitabnya Nabi Daud, Bang. Itu kan kitabnya Nabi Daud, bukan kitabnya Tuhan Yesus. Jangan dipotong. Orang Yahudi Dulu aja nggak ya, bisa Bang. baca. Diam. Tunggu dulu Ini ya, ada Bang. lagi sembahyang senja, memperingati penguburan Kristus. Jam Nih, pada Maghrib. jam 4 sore. Oke. enggak, bukan 4, 6. Oh, 18. 6 sore. Oke. Ya, maghrib ya. Saya catat ya. Vero dicatat Itu loh. penguburan. Iya, dapat. Penguburan. Ini ada lagi 12. sebelum tidur ya, sebelum tidur. Di zaman dulu orang-orang tidur tuh sekitar jam 7, sebelum jam 7, sebelum jam 8. Nah, ini menarik ya. Ini memperingati tertidurnya Kristus dalam kubur. Sebenarnya inilah yang disebut Yesus itu sedang bersujud, itu artinya dia sedang di dalam kubur. Mirip sholat Isya bro ya. Tuh, kok mirip Waduh, sholat Isya? itu aku nggak tahu tuh namanya apa itu. Isya itu artinya apa? Jadi nggak Tapi tahu. duluan mana itu? Oh, Leo? ini. Sholat inilah. Oh, Ini 700 tahun sebelum Isya. sebelum Islam muncul ya. Ya. Dan uniknya di sini kita lihat lagi, ini ada sholat lagi. Sholat tadi jam berapa, Le? Yang setelah jam 6 tadi jam berapa? Yang ini saya catat. Ini dulu. pokoknya sebelum tidur. Jam 6. Jadi, Oh, sebelum Jam- jadi tidur. antara jam 7 Zaman jam dulu 8. itu Jam sekitar tujuh. jam Jam 7 7 sampai atau jam 8, Om Jack. Ya. Oh, Tadi ya, ada karena sebelum Jadi tidur ya. mulai startnya jam 7. Iya, tadi ada sebelum tidur. Terus Jam ada 7 lagi dulu nih. udah tidur bro Jack karena belum ada lampu listrik. Iya, belum ada TikTok dulu. Kita jam 7 masih nyari room kan. Sawerannya, ya Allah, aku dapat 2 koin doang. Mana pendukungku ini? Sabar. Ada lagi untuk memperingati kedatangan Nanti Yesus saya ya. bantu cari. Sebentar, ada kedatangan Yesus. Sebentar.
Gua aja nggak disawer, bro. Ya. Nah ini Sawer ada yang dulu menarik. amatnya. Ini ada Kalau yang menarik sawerannya nih. banyak, aku semangat debatnya. Oke. Lo cari koin Gimana, nggak ya, Bang? masuk Simba ya? Ada Tadi yang menarik lagi 78. nih, di mana sholatnya ini yang tengah malam ini untuk memperingati kedatangan Kristus kedua kali. Sebentar. Kedatangan Ada Yesus uang itu urusan lancar. malam Ada yang tak uang terbuka. urusan lancar. Enggak lah, kita nggak cari koin di sini. Kalau ada koin itu bonus itu. Itu apa kata Yesus yang kedatangannya tidak seperti Koin yang seperti koinku pencuri kok itu jadi bukan, banyak bro? ya? Paling akun syahid loh. Mencuri waktu malam. Bro, koinnya Iya. nanti transfer Tadi gua sih. tadi ada paus lompat. Jadi aku nih bingung loh bang. Kenapa bang Tuhan yang abang sembah, abang puja-puja, abang puji-puji, dia harus bersujud dan berdoa gitu loh. Iya, sabar ya, sabar. Kalau misalnya obat itu kan nggak bisa langsung semua diminum ya, Ahmad. Ini yang tengah malam ya. Sembayang tengah malam. Loh, kok ada? Itu Dilaksanakan sembahyang Tahajud tahajud nih. itu, bro. Tengah malam. Nah, Tahajud ini itu. tadi lihat ya, mengingat kedatangan Kristus kali kedua. Ini adalah kenapa Yesus bilang aku akan datang seperti pencuri. Dan Jam? Mencuri waktu malam. kita ya ini di gereja yang masih ada di gereja Katolik Ortodok masih ya. Dan orang di luar Katolik dan Ortodok mau ikutin ini nggak masalah, mau dia sujud nggak masalah. Ini bukan milik salah satu denom, bukan. Ini adalah memang kegiatan para rasul semenjak awal. Makanya tadi di sini kita lihat di dalam Alkitab, Rasul Paulus melakukan doa ini bersama Silas. Pernah lihat nggak? Jam berapa, Pada Le? saat Tengah malam. tengah malam. Nah, lucunya Tahajud ini itu, bro. kita boleh melakukan ini hanya pada saat kita sudah tidur. Kalau kita belum tidur, kita nggak boleh melakukan ini. Loh. Ini tradisi Kok gereja. sama sih Om kayak sholat tahajud? Nggak boleh Duh, duh, duh. dilakukan kalau belum tertidur. Ya, Jangan emang itu. jangan Walaupun itu gitu, cuma Vero. Yang duluan siapa, Vero? Yang duluan siapa, Vero? Jangan Oh, gitu. duluan Ya Lanjut, Islam lanjut, dong lanjut. Om, gimana sih Nabi Adam aja Islam kok? Gimana sih Om ini? Ya itulah. Ini dilaksanakan. Jangan. Kita jangan bercanda ya, supaya Ahmad Sabar, masih tetap di sini. sabar. Nanti aku Iya. dikira dia Iya, kita iya. menzolimi. Jadi biar dia ada di sini. Dilaksanakan sebelum tidur. Jadi kita harus tidur dulu, baru bisa melakukan yang tadi. Kalau kita tidak tidur, kita nggak bisa melakukan tadi sholat yang tengah malam. Kita pun Tidur. artinya Allah itu meminta kita untuk beristirahat, bukannya untuk begadang terus ini. Enggak, ini menariknya di situ. Nah, saya nggak tahu apakah di ajaran agama lain juga masih tidur juga, terus boleh sholat yang tengah malam Harus atau enggak? tidur Om. Ya kalau Masih tahan. Harus masih tidur. kurang satu lagi. Zikir itu penutup dari kayak segala sholat. Itu fake Yesus itu seorang Islam, itu udah pasti ya nggak Bro Ahmad? Oh iya, harusnya itu. Gimana Bro Ahmad? Memang Yesus itu Islam Om, sholat dianya. Tahajud pula nanti- Yesus, Oke, hebat banget. tadi kurang satu lagi loh, Le. Enggak, aku ini loh bang. Le Ini Kaisar. tolonglah ini Kayak ajarin. apa? Santai Kayak dulu apa? bang, santai. Tarik Satu nafas. lagi yang mana? Santai, jangan rebutan, jangan Kan rebutan. tadi kan jam Islamnya 9. sendirian. Bang, Nggak ini apa-apa, Islamnya nggak apa-apa. sendirian. Santai aja. Abang Kita berlima, santai. aku sendirian. Kita Abang berlima, aku santai, sendirian. bahkan kita Santai, kalau santai, boleh santai. kasih dirimu Kok musuhnya kopi kesurupan di sini ini? ya. Oke, saya Santai ulang ya. dulu, Jam Sekarang santai. aku mau 9, baca. jam 9, jam 12, jam 3, jam 18, jam 7, atau Enam. sampai jam 8, dan tengah malam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti masih 6, Le. Oh, satu Itu lagi mah subuh. sembayangnya orang. Oh, Sembayangnya subuh. Kristen, Satu lagi guys. subuh. Iya, subuh. Menjelang Subuh jam pagi. Sembayangnya berapa tuh? Kristen. Mana yang Menjelang Kristen pagi. ini? Kok malah Ini ditanyain Kristen? Malah ngomongin punya orang. Oke. Menjelang Gimana sabar sih? dulu. Ini kan Ini bicara sholat Kristen. spiritualitas. Kok kepanasan sih? Ini kan Ya bicara sholat ini kita Kristen. jelaskan kekristenan. Ini sholat Kristen, Iya. bukan sholat Bang Islam. Meta. Sholat Sholat Kristen. subuh itu jam Berarti- berapa Kok Jumat? kamu ngeklaim Jelas, punyamu sih? Bahkan aku tadi jelasin Bang kan Metatron. sholat itu dari mana. berarti Yesus. Subuh. Sekarang saya tanya bahasa Bang Metatron, Arabnya berarti Yesus ini Jam berapa? menjelang Subuh. pagi. Pagi itu bahasa Arabnya apa? Menjelang Pagi itu bahasa Artinya Arabnya gini subuh. loh bang, Bang, jangan bahasa kan Arab. panjang kali Pagi lebar itu- bang. Aduh, Aku sebentar. ini tanya Sebentar, bang, bro. kenapa Bentar, gini bentar. loh Aku bang? lagi Dengerin ngomong dulu. Aku lagi ngomong Ya sama teman-temanku dulu sebentar. Allah, aku sendirian, kamu Ya udah berlima sendiri tapi nggak kok apa-apa. Oh, Kamu- Fajar, kamu- Fajar. Bahasanya Fajar. santai dulu. Subuh Kamu itu tuh berlima fajar. loh bang.
Kalau Kamu pagi tuh itu kamu tuh subuh. berlima. Sebelum Kebalik. fajar. Ya, Jangan ngegas Sebelum dulu lah. fajar. Santai sebelum dulu, santai. bahasa Arab itu pagi itu subuh. Kalau subuh itu bahasa Arabnya adalah fajar, ya. Jadi di dalam Alkitab disebutkan bahwa menjelang pagi, menjelang pagi ya berarti menjelang subuh. Kalau subuh dengan sulbi apa bedanya, Bro? Sulbi tulang sulbi dong, Bang. Tulang sulbi. Gak ngadi-ngadi, Bang. Nah, itulah dasar mengapa orang Kristen sholat subuh. Nah, dasarnya dari situ. Berarti Kemarin- jelas ya. kemarin- Berarti cukup jelas ya, Le Kayafas ya, bahwa Iya. budaya sholat. Belum Om Jack. Itu sholat subuh itu dia kan menjelang pagi nih, menjelang fajar. Berarti Mm-mm. sebelum matahari Menjelang tergelincir. Iya. Sebelum Iya, matahari menjelang terbit. Iya. Menjelang Sebelum subuh. matahari terbit ya. Iya, betul. Subuh itu sebelum matahari terbit. Kalau menjelang subuh Sebelum- berarti sholat malam, Bro. Sholat malam namanya menjelang subuh. Iya, Berarti sebelum menjelang matahari subuh, terbit. sebelum matahari terbit. Ya, itu Oke, karena oke. kubur-kubur Yesus Metatron. sudah Nah kosong. itu untuk memperingati apa? Memperingati kubur Yesus yang sudah kosong itu dia di dalam Alkitab pada saat Tuh, Maria Magdalena. ke kubur Ada itu ada kan. kubur. ada yang bilang si Ahmad ini live juga dia di channel YouTube-nya. Jadi diedukasi aja supaya yang di channelnya itu nanti semua Oh bertobat. iya. Iya, Iya. makanya kan dari tadi aku bilang kita yang sabar. Yang penting Iya. satu, Ahmad ini jangan sampai turun. Itu makanya Iya, kita dia live-nya jaga juga narasi bagus kita, itu. jangan sampai Bagus, nanti bagus. dia merasa dizolimi gitu kan. Bagus lah. Makanya itu Jadi Bang, kita aku tadi sendirian loh Bang di sekalian sini Bang, harus disayangi, mengedukasi. harus Iya dong. dilindungi. Ya, jadi Betul betul. Jadi yang Sekarang- dibaca para rasul sekarang itu tolong lanjut. sekarang tolong Kecil. Julek jelasin tata cara sholatnya. Mulai dari bersedekap lah, ya apa? Aduh, aku Ya, bilangnya tadi ini Bang lagi. Metatron menyinggung nih tentang bersedekap nih. Ya, Tadi Ah, menyinggung bersedekap tentang ini itu kan Metatron. waktu-waktunya kan dulu. tangannya harus Runut Om, runut dari awal Om. ya. Jadi seperti saya bilang tadi di dalam Mazmur 48 tadi ada kata sela ya. Bahkan bukan hanya di situ, ada ratusan kata sela di dalam Mazmur dari awal. Nah, Mazmur itu dibagi dalam katisma. Catat ya, katisma. Katisma ini dalam bahasa Arabnya adalah juz. Jadi pembacaan itu per juz, bukan per ayat. Zaman dulu belum ada ayat 1, ayat 2, ayat 3. Bang, yang aku Tapi tanyakan ini Sebentar dulu, Bang. sebentar. Ini aku jawab pertanyaan Sebentar Mbak Vero. lagi, itu nyasar kesana kemari Bang. Sabar Oh, itu dulu. dari Bro. pertanyaan saya Gini kok, loh, Bro. Bang. Sabar dulu, Gak jangan apa-apa. panik. Saya kok, Intinya Bro. gini, lo Nanti ini Oten. akan kesujud. Dengerin dulu, Nanti ini akan ini kesujud, inti yang Om. aku tanyakan. Ya. Gini loh, Sebentar Ya lagi, udah. gini Bro sebentar Ahmad. Gini. lagi. Bro Ya udahlah, Ahmad. aku diem aja kalau gitu, udah malas Ya, aku. Bukan, Iya, nanti nggak apa-apa, diam aja gini. terus nanti keluar. Kita kasih akomodasi lah, kita akomodasi. Tapi sebelum ini ya Bro Ahmad, biar ini kan tadi saya tanya ke Bang Metatron, berapa waktu sholat di dalam kekristenan? Oh sudah di ini, dan itu memang dibuktikan bahwa sholat sudah ada jauh sebelum era Islam. Kekristenan ya sudah ada. Itu kan untuk umatnya Nabi Daud lah, kamu loh umatnya Yesus. Setuju Aku ya. fokus ke Yesus. Lah itu Tujuh. memang sembahyang 7 kali sehari itu dibikin oleh orang Yahudi. Itu sembahyang 7 kali sehari orang Kristen atau orang Yahudi tuh, Le Kayafas? Enggak, orang Yahudi masih 3 kali. Sampai hari ini orang Yahudi 3 kali tefilahnya. Mereka nggak kenal 7 kali. Oh, oke. Mereka oke, nggak oke, kenal. oke. Jadi tadi Bro Ahmad mengatakan bahwa sholat 7 kali itu adalah Daud itu bukan ya berarti ya? Astagfirullah, aku Bukan, nggak ada ngatakan konsep- gitu. Aku tanya Yesus kamu, Tuhan kamu. Iya, iya. Kenapa Tadi kan Tuhan Bro yang kamu sempat puja-puja, narasi. Tuhan yang kamu sembah-sembah, Tuhan kamu yang satu-satunya pencipta alam semesta kok harus bersujud gitu. Ya. Kenapa Sudah- Tuhan kamu kok harus Sudah bersujud dijawab gitu? itu dalam Udah kemanusiaannya. Oke ya, itu sudah 4 kali atau berapa Bang Erben menjawab seperti itu. Karena firman itu menjadi manusia, firman adalah sepenuh Allah. Firman itu menjadi manusia, maka dia memiliki divinatur yang itu sepenuh Allah dan sepenuh manusia. Nah, sekarang Bang Metatron, Nah, ya tolong udah, kalau gitu bagaimana? ikutin Tuhan kamu. Kalau Tuhan kamu sujud ya kamu sujud. Tuhan Lah kamu yang berdoa ini kan ya yang kamu lagi berdoa. dijelaskan
oleh Metatron kan. Iya. Tuhan kamu sujud kepada Jamnya jam Bapa, ya berapa? kamu sujud kepada Bapa. Tuhan Ini kamu berdoa sedang kepada Bapa, ya dijelaskan. kamu berdoa kepada Bapa. Iya, betul. Malah Di ini dalam malah kemanusiaannya, gimana gitu. loh, di dalam kemanusiaannya memang dia melakukan sujud seperti yang disampaikan oleh Metatron, dan kebetulan Kalau di dalam sholat 7 kemanusiaannya waktu memang itu sujud, memang berarti potong yang dulu, kamu Bang. pertuhankan, yang kamu sembah Bang, saat jangan ini adalah ditimpa-timpa dulu, Bang. manusia. Bang Ahmad, Oke, Musnad Ahmad. lanjut Metatron, Bang Metatron, Ya. lanjut, silakan. Jadi kata sela yang ada dalam Mazmur tadi, yang saya bilang ada katisma atau bahasa Arabnya disebut juz. Saat ada kata sela, artinya orang itu harus bungkuk, sujud, kepalanya menempel ke tanah, Berarti intinya gini Bang kemudian ya. berdiri. Sebentar Bang Ahmad, Sebentar dulu, biar jangan- diselesaikan Bunda dulu Yesus Bang Ahmad. melahirkan manusia Sabar. Tuhan ya. Sabar dulu. Aduh, Oke, jangan fokus ke saja situ oleh dulu. Metatron. Fokus, Dijelasin soalnya Ya. itu dipotong, mengedukasi dipotong. teman-temannya dia itu- juga. Dan itu yang dilakukan oleh sebentar. Nah, dan itulah yang dilakukan oleh Yesus dan para rasul kami. Itu ibadahnya ya meliputi gerakan itu. Namun seiring berjalannya waktu setelah penyalipan, orang-orang itu yang seperti saya bacakan tadi dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, itu kan di mana ada mereka memecahkan roti dan melakukan doa-doa. Ya, doa-doa itu dalam bahasa Aram disebut selota. Selota dalam bahasa Arab salat. Nah, pemecah rotian itu dalam bahasa Aramnya juga, atau bahasa apa? Bahasa Yunaninya disebut sebagai ekaristi. Ya. Ekaristi Bang, atau perjamuan jadi kudus. kesannya di sini Yesus ini Tuhan atau manusia, Bang? Sebentar, sabar. Ya. Peristiwa ini kita lakukan selalu dengan membuat tangan kita ini bersedekap, menyilang. Karena apa? Karena kita mengingat penyalipan Kristus di situ. Nah, yang jadi saya tanyakan kepada teman-teman, ada sekitar 50 muslim saya tanya, kenapa kalian harus bersedekap saat sholat? Gak ada satupun yang bisa jawab. Mereka hanya bisa bilang, oh saya mengikuti, oh mazhab ini, mazhab itu. Ya, tapi kenapa mazhab itu tangannya harus bersedekap? Gitu loh. Karena apabila itu mazhab itu menyuruh tangan bersedekap, dan dia berdiri, dia bungkuk dan sujud. Berdiri, bungkuk dan sujud tadi diperingati sebagai pada saat Yesus disalib, diturunkan, dan dia tertidur di dalam kubur. Jadi semua yang dilakukan saudara-saudara muslim apabila berargumen dari Islam meniru sholatnya orang Kristen, semua yang kalian lakukan di dalam sholat kalian itu adalah suatu tindakan drama Paskah. Ngerti nggak? Drama Paskah. Oke, Yesus berarti itu kesimpulannya gini Bang berdiri, ya. Kesimpulannya gini, diturunkan aku tak kasih apresiasi kepada saudaraku Kristen karena hanya agama Kristen lah Tuhannya yang paling hebat karena Tuhannya bisa bersujud gitu. Tak kasih apresiasi, semua agama hanya Tuhannya orang Kristen yang bisa bersujud gitu. Tak kasih Iya betul, karena apresiasi Tuhan gitu. itu Bang. betul. Aku. Karena Tuhan itu Tak gelar kasih jempol tertinggi. 4 Bang, sama Iya, jempol kaki karena Bang. Jangan Tuhan turun itu dulu, Bro adalah Ahmad. gelar Jangan turun dulu Tuhan Bro itu Ahmad. adalah gelar tertinggi untuk kemanusiaan. Ya, karena Yesus itu adalah firman yang mengosongkan diri sehingga kemanusiaannya itu adalah gelar tertinggi untuk manusia. Jadi Tuhan Sehingga kita, Tuhan dipertuhankan kami gitu Bang itu ya. Ya Bang ya. Sehingga dipertuhankan gitu Bang ya. beda dong, beda. Nggak perlu Kami dipertuhankan. tidak seperti Tuhan itu. itu nggak perlu Jadi dipertuhankan. Siapa yang pertuhankan? berbeda dari Ya udah konsep kalau di gitu mana jangan dipuji-puji lagi Bang, jangan dijoget-jogetin lagi Bang. ya. Nggak ada Kan gunanya dia Jadi Bang. berbeda turun dulu, sebentar jangan turun dulu, Mas Ahmad. teman-teman. Jadi Ahmad, ini jangan turun konsepnya dulu, Mas Ahmad. saya jelasin ya. Saya jelasin sedikit lagi nanti habis itu Bang Ahmad atau yang lain. Jadi konsepnya Yesus dalam kemanusiaannya dia menyembah Allah. Tapi kita harus berpikir apakah berhak, apakah boleh kita menyembah Tuhan di mana Tuhan itu menyembah makhluknya. Itu ada di kitab agama lain ya, agama Padang Pasir. Kalau tidak salah saya nggak tahu nama suratnya. Surat 33 ayat 56. Di mana Tuhan menyembah makhluk, ya. Lihat, Yesus kemanusiaannya adalah makhluk, ya. Keilahiannya tetap disembah. Artinya secara norma itu benar makhluk menyembah Sang Halik. Tapi aneh kalau Sang Halik menyembah makhluk. Surat Al-Ahzab ayat 56. Al-Ahzab itu kitabnya orang apa tuh? Zoroastrian atau orang apa? Kurang tahu.
Oten. Sakit perutku Ten, dengerin Ten. Iya, kata-kata Bang tadi bener loh yang di ayat 56 itu loh. Memang lucu itu ayat 56 itu, tak lihat memang. Boleh ketawa. Tapi keren banget ya. Kita tidak ada bilang orgil, nggak ada ya. Kita nggak ada bilang Nggak ini. Kita dibilang oten, kita diam aja ya. Ya ini Iya, nggak setidaknya apa-apa. ini salah satu contoh lah. Kita bagus lah dalam diskusi ini. Tapi please Mas Ahmad jangan turun dulu deh. Ini masih Iya ada Bang, siap Bang. beberapa Aku di sini aja kok Bang. nasihat Eh, dari Gurunda nih. boleh nggak aku tanya ya. Jadi Om Ahmad sebentar ya. Ini aku tanya sama Julak nih. Julak bisa Aku nggak nggak di sini dulu tata ya. cara? Sebentar. Aku masih ke sebelah dulu ya. Jadi tolong jaga narasi teman-teman. Thank you. Siap Om, siap. Iya. Julak bisa nggak kasih tahu tata cara dalam sholat di Ortodoks? Di Ortodoks ada takbiratul ihram nggak? Oh, nggak ada. Atau Nggak hanya ada. itidal? Jadi itidal, Coba dijelasin ruku, dulu. Aku nggak ngerti istilahnya juga, Kak. takbiratul ihramnya Allahu Akbar itu loh, yang tangannya ke atas itu loh. Allahu Akbar, baru itu kan beritidal. Beritidal itu yang bersedekap itu kamu bilang. Nah, baru ruku kayaknya bahasa kita sama ya, ruku. Ruku ada. Contohnya di dalam sembahyang ke-6 itu ada mengucapkan kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, itu ada 4 kali disebutkan. Jadi memang ada 4 kali bungkuk di situ. Di dalam sholat jam ke berapa yang jam 3 itu ada 3 kali ada. Tapi kalau untuk memuliakan itu kata-katanya ada, tapi nggak ada gerakan-gerakannya. Misalnya haleluya, Oh gitu. haleluya, 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 kemuliaan bagimu ya Allah. Haleluya, 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 kemuliaan bagimu ya Allah. Itu ada. Tapi apakah itu diartikan sebagai Allahu Akbar atau enggak, aku nggak tahu. Rukunya ada. Dan saya bilang ini sholat ini Kondisi tangannya apa? Dia diangkat ke atas gitu sebelum nggak ada. melakukan ini? Nggak Nggak ada ada, ya? nggak ada. Tapi kalau untuk dari gereja Ethiopia, gereja Ortodoks itu juga ada yang terdekat sama Arab itu Ethiopia. Mereka punya gerakan-gerakan yang mirip, emang agak mirip sama Islam. Tangannya diangkat dekat kuping. Sebentar. Itu gereja apa? Nanti aku Gereja cek di Tewahedo. YouTube-nya. Gereja Tewahedo, Gereja Orthodox Church. Ya. Tewahedo itulah artinya duinatur. Dalam bahasa Arab tauhid. Gerakan-gerakan sholatnya, pakaiannya. Awas lo ke band ini kalau buka YouTube. Enggak. Gitu ya. Termasuk ini mumpung hari Jumat ya. Mumpung hari Jumat aku jelasin lagi bahwa memang sholat Jumat itu nggak diajarkan sama Baginda. Yang ngajarin itu namanya Mus'ab bin Umair. Ya nurul aini marhaban ya dal husaini marhaban Haleluya. Kenapa? Haleluya. Bang Metatron. Engkau dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Rabbi balighna bijahi ya Allah bibarakatil hadil Muhammad Udah main nih, Cek. Rabbi faghfirli dunubi ya Allah bibarakatil hadil Muhammad. Beneran. Oke ya, jadi ini ya Ahmad. Ahmad. Jadi nggak masalah bagi orang Kristen kalau Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Karena bagi kami orang Kristen, Tuhan dengan Allah itu kami bedakan artinya.
Itu yang pertama harus kamu tahu. Tuhan itu artinya penguasa. Allah itu artinya sesembahan menunjuk kepada Sang Pencipta alam semesta. Karena Yesus itu bukan Sang Pencipta alam semesta Allah Bapa jadi manusia, tapi firman-Nya yang maha kuasa yang kekal diutusnya menjadi manusia. Itulah Betul. Yesus. Amin. Itu Oh, berarti ada 3 oknum Bang ya, ada Firman, ada Roh Kudus, Amin. ada Bapa bukan menjadi 3 satu gitu ya. oknum. 3 realita dalam satu hakikat, yaitu Bapa, Firman, dan Roh. Sama seperti kamu. Kamu 3 realita, tubuhmu, pikiranmu, dan rohmu. Tapi Itu satu, kan yaitu aku Ahmad. manusia. Iya, Masa satu. kamu samakan dengan manusia, Bang? Manusia Jangan Manusia manusia diciptakan dalam manusia- gambar Allah. halu. Iya, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, jadi nggak masalah. Pelecehan itu, Bang. Enggak, itu justru kami memuliakan itu namanya. Manusia itu mulia karena diciptakan dalam gambar Allah, kok malah pelecehan. Iya. Makan 3 ngaku 1 Sama itu, Bang. seperti agama kamu apa- loh. Manusia itu adalah Jack. makhluk yang paling mulia kan di agama kamu, Om. Mm-mm. Umpamanya Bahkan gini, Allah Bang. Air menciptakan bulan Manusia manusia itu dalam bukan gambarnya. makhluk rendah. jadi 1. Manusia bukan Itu kan makhluk nggak rendah. halu namanya. Jeki, Gimana? Jeki, aku Ya. bentar lagi mau turun. Aku closing statement Oke. dulu, boleh dikit ya? Boleh dikit Oh, ya, Bang silakan. Ahmad ya? Iya, jelas. Biar Aku kita juga biar- sebentar lagi mau Siap-siap, mau Bang. turun ya ini teman-teman. Aku juga mau Ya. harus ini ada acara lagi ini. sholat. Silakan. Tentang sholat ini, aku tadi emang izinnya bentar doang. Sholat ini memang di dalam Kristen ini kita punya pemahaman yang berbeda. Jadi saya juga nggak maksain Muslim itu ngopas, tapi kok bukti-bukti yang ada sepertinya ngopas. Nah, sholat yang ada dalam Kristen itu adalah untuk menjaga rahmat keselamatan yang diberikan oleh Yesus. Dalilnya mana? Titus 3 ayat 5 sampai 6 dan 2 Yohanes 1 ayat 3. Jadi kami sholat bukan untuk mencari pahala, tapi untuk menjaga rahmat. Daripada kita melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, lebih baik kita beribadah. Itu kata kitab suci. Latihlah dirimu beribadah. Nah, kemudian yang endingnya, ini diskusi saya dengan Zuma sama Wafi, waktu itu sama Bang Erben sama Aderion itu tanggal 22 Agustus 2022. Mungkin dicek nanti YouTube-nya ya. Dari YouTube-nya mereka ya, YouTube-nya Zulkifli. Nah, di situ kesimpulan yang saya catat. Yang pertama, Muhammad tidak pernah beribadah dalam kurun waktu sebelum kenabiannya. Jadi dia juga tidak sholat sebelum usia 40. Maka muncul dugaan kami bahwa baginda Rasul tidak ada dasar yang kuat tentang ajaran sholat sebagai wahyu dari Allah SWT. Melainkan adanya kemungkinan ya, ini saya garis bawahi, memplagiasi sembayang harian orang-orang Kristen yang berasimilasi di daerah Arab sebelum adanya Islam. Dasarnya dari mana? Karena ada 3 error yang saya catat. Pertama, perilaku sholat itu hanya dianggap keren karena hanya meluangkan keletihan bagi Tuhan tanpa ada makna. Ini perilaku sholat Islam. Keletihan bagi Tuhan tanpa adanya makna mendalam. Kalau kami tadi bilang kami menjaga rahmat ya. Kenapa tanpa ada makna pendalam? Makna yang mendalam karena hanya disebut pahala. Sementara orang Islam nanti di Islam, sabar bro, sabar. Aduh, ya Sabar, Allah, ketawanya ya di mute dulu. Rasulullah, ya Rasulullah. Sabar dulu. Sementara orang Islam nanti di surga, ini jawab ya semua orang Islam 1,6 miliar yang dengar suara saya. Kalian di surga itu sudah tidak ada sholat. Artinya yang kalian lakukan ini jungkat-jungkit di bumi ini nggak ada manfaatnya. Nanti di surga kalian udah nggak ada sholat. Tuhan itu udah tidak maha besar. Yang kedua, errornya, mustahil kekusukan dapat dicapai karena yang dijalankan itu hanya rutinitas. Ya, didukung lagi dengan tadi, diperkuat dengan surga Islam tidak mengenal konsep ibadah lagi. Ya. Dan error yang terakhir, error ketiga, tidak ada tahiyat dalam sembahyang harian Kristen. Artinya kami tidak pernah mendoakan rasul-rasul kami atau kami apalagi mendoakan Yesus Kristus karena dia juru selamat. Sementara dalam sholat Islam kalian melakukan tahiyat awal dan tahiyat akhir untuk mendoakan nabi kalian supaya masuk surga sebagaimana Nabi Ibrahim. Itu konyol. Ya itu sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Oke. Sip. Sebelumnya ya Mantap, terima kasih ya mantap. Bang Metatron, Bang Ahmad, Bang Jason, Bang Murid Setia, kemudian Kak Veronica. Aku minta tolong ini kita tutup doa sekalian ya. Jadi Iya, Om. aku minta maaf karena Bang Ahmad Muslim. Jadi kita doa. Le Erben silakan Le Erben doa. Kita berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang benar dan sejati, Allah yang menyelamatkan,
melalui utusan yang agung Sang Firman menjadi manusia Yesus Kristus. Amin. Berkati semua orang yang mendengar baik di Komal TikTok dan di Komal YouTube. Mereka Amin. berjumlah lebih dari 300 orang. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka, dan biarlah kebenaran yang sudah dibicarakan hari ini memberkati, mengubahkan, dan menyelamatkan setiap orang. Kepadamu kami berdoa di dalam nama junjungan agung Yesus Kristus yang mulia, penyelamat penebus kami, yang sudah mati bangkit naik ke surga, yang datang di... Amin. 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 Puji Tuhan. Amin.